Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama. Halamannya adalah halaman 42, kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2021. Jadi halaman 42 ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu persistem persamaan linear dua variabel. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 42, pada bagian mari kita periksa. Bagian yang pertama adalah sistem persamaan. Perhatikan yang pertama ini, sistem persamaan dan penyelesaiannya. Berarti nanti lihat di halaman 32 dan di halaman 33 untuk materinya. Itu adalah soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Untuk persamaan linear dua variabel, yaitu X ditambah Y sama dengan 11 untuk persamaan yang pertama, dan X dikurangi Y sama dengan 5 untuk yang kedua. Pilih satu jawaban benar dari A sampai dengan D berikut. Untuk yang A, di mana X-nya sama dengan 7, Y-nya sama dengan 2. Untuk yang B, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 7. Untuk C, X-nya adalah 6, Y-nya adalah 5. Dan untuk D, X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 3. Yang pertama, apakah penyelesaian dari masing-masing persamaan 1 dan 2? Kita bahas. Jadi persamaan yang satu adalah X ditambah Y sama dengan 11. Jadi kita lihat tabelnya, ini adalah tabel X dengan Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 11. Jadi 0 ditambah 11 hasilnya adalah 11. Jika X-nya 1, maka Y-nya adalah 10. Berarti 1 ditambah 10 hasilnya adalah 11. Dan seterusnya, lihat tabel secara lengkap sampai dengan 8. Jika X-nya 8, maka Y-nya adalah 11 dikurangi 8, hasilnya adalah 3, maka Y-nya adalah 3. Kemudian untuk persamaan yang kedua, X dikurangi Y sama dengan 5. Berarti X-nya 0, maka Y-nya sama dengan negatif 5. Karena 0 dikurangi X-nya 0, 0 dikurangi negatif 5. Jadi dikurangi negatif 5 sama dengan ditambah 5, hasilnya adalah 5. Jika X-nya 1, maka dikurangi negatif 4. Dikurangi negatif 4 itu berarti ditambah 4. 1 ditambah 4 adalah 5. Dan seterusnya, perhatikan pada tabel sampai dengan nomor 8. Jika X-nya 8, maka Y-nya sama dengan 3. Maka untuk persamaan yang pertama, perhatikan yang sesuai adalah yang C dengan yang D, di mana X-nya 6, maka Y-nya 5, dan X-nya 8, maka Y-nya adalah 3. Kemudian untuk persamaan yang kedua, penyelesaiannya berarti untuk 7, X-nya 7, Y-nya adalah 2, dan untuk X-nya 8, Y-nya adalah 3. Jadi persamaan A dengan persamaan D. Selanjutnya nomor 2, ketika memandang 1 dan 2 sebagai sistem persamaan, apakah penyelesaiannya? Jika 1, X dan tambah Y sama dengan 11, kita ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian X dikurangi Y sama dengan 5, ini persamaan yang kedua. Jadi ini sebagai sebuah sistem persamaan. Maka kita dapat mengeliminasi salah satunya, baik X atau Y. X ditambah Y sama dengan 11, kemudian X dikurangi Y sama dengan 5. Kita akan eliminasi nilai X. Berarti X dikurangi X, hasilnya adalah 0. Kemudian Y dikurangi negatif Y adalah 2Y. Sama dengan 11 dikurangi 5 adalah 6. Maka Y-nya sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Kemudian substitusikan nilai Y sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah X ditambah Y sama dengan 11. Masukkan nilai Y-nya. Berarti X ditambah 3, Y-nya adalah 3 sama dengan 11. Maka X sama dengan 11 dikurangi 3, X sama dengan 8. Jadi X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 3.
Jadi jawaban yang tepat adalah untuk X yang sama dengan 8, Y sama dengan 3 adalah yang D. Jadi jawaban untuk yang nomor bagian 2 ini adalah yang D. Kemudian pada bagian yang kedua ini kita menggunakan metode eliminasi. Itu materinya ada di halaman 36, halaman 37 dan halaman 38 untuk contoh 1, 2 dan 3. Kemudian ada metode substitusi yaitu halaman 39 untuk contoh yang keempat. Jadi ini ada penyelesaiannya. Jadi 3 soal ini untuk yang pertama, kedua dengan ketiga kita akan menggunakan metode eliminasi, dan untuk persamaan yang keempat kita menggunakan metode substitusi. Pertanyaannya, selesaikan setiap sistem persamaan berikut. Kita bahas bagian yang pertama. X dikurangi 3Y sama dengan 4, kemudian X ditambah 3Y sama dengan 10. Ini adalah persamaan untuk X dikurangi 3Y sama dengan 4, ini yang pertama, kemudian X ditambah 3Y sama dengan 10 yang kedua. Kita eliminasi salah satu yang akan kita eliminasi. Kita bisa Y, bisa X yang eliminasi, tapi kita akan mengeliminasi yang X. Jadi X dikurangi X sama dengan 0, negatif 3 dikurangi 3Y hasilnya adalah negatif 6Y. Kemudian 4 dikurangi 10 adalah negatif 6. Maka Y-nya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 6 adalah 1. Kemudian substitusikan nilai Y sama dengan 1 ke persamaan yang pertama. Maka X dikurangi 3Y sama dengan 4 untuk persamaan yang pertama. Masukkan nilai Y-nya sama dengan 1. Maka X dikurangi 3 dikali 1. Karena Y-nya adalah 1 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4. Kemudian ditambah 3 dari mana? Karena negatif 3 dikali 1 itu adalah negatif 3, dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, awalnya negatif menjadi positif, maka 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Maka X nya sama dengan 7, Y nya sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 8, ini yang pertama. Kemudian 4X ditambah 3Y sama dengan 12, ini yang kedua. Ini berarti contoh soal di halaman 37. Jadi untuk persamaan yang pertama, karena kita akan eliminasi, berarti salah satu harus disamakan. Kita akan samakan X-nya. Jadi persamaan yang pertama kita kali 2, maka 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 8. Kita kalikan 2 menjadi 4X ditambah 10Y sama dengan negatif 16. Persamaan yang keduanya adalah tetap 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Kita eliminasi yang X. Maka 4X dikurangi 4X hasilnya adalah 0. 10Y dikurangi 3Y hasilnya adalah 7Y. Kemudian negatif 16 dikurangi 12 adalah negatif 28. Maka Y-nya negatif 28 dibagi 7 adalah negatif 4. Substitusikan nilai Y sama dengan negatif 4 ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 8. Maka 2X ditambah 5 dikali Y-nya adalah negatif 4. Kemudian sama dengan negatif 8. 5 dikali negatif 4 adalah negatif 20. Maka 2X sama dengan negatif 8. Karena ini negatif 20, pindah ke ruasnya ke sebelah kanan, maka menjadi positif, ditambah 20. Berarti negatif 8 ditambah 20. Kemudian karena ini nilai X adalah 2X, maka dibagi dengan 2. Negatif 8 ditambah 20 adalah positif 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka X-nya adalah 6, Y-nya adalah negatif 4. Kita langsung ke soal yang ketiga, di mana 2X dikurangi 3Y sama dengan 7 untuk yang pertama, kemudian 3X ditambah 2Y sama dengan 4, itu yang kedua. Berarti salah satu variabel baik X ataupun Y itu bisa kita eliminasi. Kita akan eliminasi yang X. Maka untuk eliminasi yang X, berarti yang pertama kita kalikan 3, yang kedua kita kalikan 2. Jadi 2X dikurangi 3Y sama dengan 7, dikalikan 3 itu menjadi 6X, dikurangi 9Y sama dengan 21. Kemudian 3X ditambah 2Y sama dengan 4, itu yang kedua, dikalikan 2, maka menjadi 6X ditambah 4Y sama dengan 8. X-nya kita eliminasi, berarti kita kurangi 6X dikurangi 6X sama dengan 0.
negatif 9Y dikurangi 4Y adalah negatif 13Y. Kemudian 21 dikurangi 8 adalah 13, maka Y-nya adalah 13 dibagi negatif 13, hasilnya adalah negatif 1. Substitusikan nilai Y sama dengan negatif 1 ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan 2X dikurangi 3Y sama dengan 7. Berarti 2X dikurangi 3, Y-nya adalah negatif 1, maka dikali negatif 1 sama dengan 7. Negatif 3 dikalikan negatif 1 berarti positif 3. Maka X sama dengan 7, karena di sini asal awalnya positif 3, ketika berpindah ruas dari kiri ke kanan, maka menjadi dikurangi 3. 7 dikurangi 3, karena ada 2X, kita menjadi X, berarti dibagi 2. 7 dikurangi 3 adalah 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya soal yang bagian 4. Kalau yang bagian 4 ini karena X-nya udah ada X sama dengan 3Y dikurangi 1, kita menggunakan metode substitusi. Jadi ya, persamaan yang pertama 2X ditambah Y sama dengan negatif 9, kemudian X sama dengan 3Y dikurangi 1. Maka substitusikan persamaan yang kedua ini ke persamaan yang pertama, maka 2X dikurangi 9 sama dengan negatif 9. X-nya masukkan negatif 3Y dikurangi 1, maka 2 dikali 3Y dikurangi 1 ditambah Y sama dengan negatif 9. 2 dikali 3Y adalah 6Y. 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2 ditambah Y sama dengan negatif 9. 6Y dikurangi Y adalah 6Y ditambah Y, hasilnya adalah 7Y dikurangi 2 sama dengan 9. Maka 7Y sama dengan negatif 9 ditambah 2. Karena kenapa ditambah 2? Karena awalnya negatif 2, dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka menjadi positif 2. Negatif 9 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 7. Maka 7Y sama dengan negatif 7, maka Y-nya adalah negatif 7 dibagi 7, hasilnya adalah negatif 1. Substitusikan Y sama dengan negatif 1 ke persamaan yang kedua. Maka persamaan yang kedua apa? X sama dengan 3Y dikurangi 1. Masukkan nilai Y-nya negatif 1, berarti X sama dengan 3 dikali negatif 1 dikurangi 1. 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Negatif 3 dikurangi 1 berarti negatif 4. Jadi X-nya adalah negatif 4, Y-nya adalah negatif 1. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 42 pada bagian mari kita periksa. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.